Kafir menengah kan aja melok-melok. Ah gitu Mas kalian ya. Saya ceritakan ini supaya Anda tahu. Nah, kemudian anak Adam turun-temurun. Dalam wayang disebut anak-anaknya Adam dan cucu-cucunya Adam disebut Sang Hyang. Jadi kalau Sang Kuryang itu Sang Guru Hyang. Jelas ya? Sang Guru Hyang. Jadi Anda jangan salah sangka kepada berita pop mengenai Sang Kuryang. Harus Anda pelajari. Di sini tidak ada Sunda, tidak ada Jawa. Jauh lebih tua daripada Sunda Jawa. Yang merupakan sentimen 6 abad terakhir sekarang ini. Kita ngomong sesuatu yang lebih universal, yang lebih sejati. Nah, ada Sang Hyang Sis. Nabi Sis kalau dalam Islam. Sis ini punya anak Yazid Anwar, Yazid Anwas. Yang satu menurunkan manusia yang diasuh oleh Semar, yang satu diasuh oleh Togop. Nah, gampangannya gitu. Ini boleh Anda sebut simbolisme, boleh Anda sebut beneran. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda bukan itu terserah mau percaya atau tidak. Tapi saya ingin katakan sama Anda, setelah ada akselerasi populasi dari Adam ke anaknya, cucunya, dan seterusnya, kelengkapan-kelengkapan itu kemudian terdistorsi. Ada yang A, B, C, D, E, F, G lengkap. Ada yang bangsa yang kemudian yang tumbuh cuma A, B, C tok. Ada bangsa lain cuma D, E, F tok. Ada yang C, D, E tok. Nah, saya ingin bilang sama Anda bahwa manusia Nusantara ini adalah satu-satunya bangsa yang tingkat kelengkapannya paling tinggi di antara semua anak cucu Adam. Anda tepuk tangannya menunjukkan bahwa Anda tidak yakin-yakin amat dengan pernyataan saya, betul enggak? Terserah enggak apa-apa. Tapi masukkan itu menjadi filemu untuk supaya kamu tahu suatu hari, iya ya, saya lengkap ya saya. Gini bisa, gitu bisa. Pas sembayang-sembayang, pas nyolong-nyolong. Ya kan? Pas korupsi-korupsi, pas umroh-umroh gitu kan. Pokoknya ada seksi masing-masing gitu kan. Tapi pokoknya Anda punya kelengkapan yang luar biasa. Coba pelajari genetik, ginekologi, coba pelajari sosiologi, pelajari antropologi, Anda lihat kelengkapan Anda. Kenapa Anda terpuruk? Justru karena Anda lengkap. Dan sudah 6 abad ini tidak bisa memaintain kelengkapannya. Tidak bisa menjadi subjek dari dirinya sendiri. Mending orang cuma dagang soto, konsentrasi ke soto jadi besar. Daripada Anda bisa apa saja, dagang soto bisa, ngojek bisa, makelaran bisa, akhirnya nggak jadi semua. Nah, itulah bangsa Indonesia. Wong bikin negara kok ikut pasar bebas. Lo kalau pasar bebas nggak usah negara, ayo bebas aja. Pasar bebas kok nganggo negara. Gunanya negara itu untuk membatasi pasar bebas supaya tidak menghancurkan rakyatnya. Maka harus ada regulasi ekonomi, harus ada pengaturan harga, harus ada pembatasan impor dengan berpedoman supaya petani kita sendiri harus ditumbuhkan. Wong berambang gak ono, delik gak ono kok malah impor. Mestinya kan menumbuhkan kemampuan kita sendiri. Gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian, solusinya tadi ternyata Sukosrono Sumanti tidak mampu. Kita harus ngomong mengenai kemungkinan dari kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi dari kita. Maka sekarang ada nggak yang ingin bermimpi ditemuin oleh Rasulullah? Hampir semua kan. Sekarang kalau nggak Rasulullah, cuman yang datang cuman Amr bin As mau tak? Wes nggak Amr bin As wes Gus Dur wes mau tak? Mau. Udah lah nggak usah Gus Dur, Mbah Surip wes, alhamdulillah wes. Mbah Surip wes. Ditemani Mbah Surip seneng tak Mas? Saya nggak ngomong Rasulullah, nggak ngomong Mbah Surip, nggak ngomong. Yang ingin saya omongkan adalah, betulkah Anda tidak hidup bersama mereka lagi? Betulkah mereka tidak bersama kita lagi? Mereka tetap bersama kita. Masalahnya Anda tidak pernah dididik untuk mengembangkan kepekaan dan pengetahuan untuk kontak dengan mereka. Betul nggak? Kalau Musa ngomong gini katanya kelne, tapi cita-citanya ditemui Rasulullah. Akhirnya itu Rasulullah betul bukan ya? Terkesan seperti Rasulullah. Iya. Kalau memang
Rasulullah bisa menemuimu, kamu juga harus mau membuka kemungkinan bahwa yang bukan Rasulullah juga bisa menemui kamu, lepas dari itu halal atau tidak. Karena ada 3 macam orang yang katanya sudah meninggal tapi bisa ketemu sama Anda. Satu, karena kualitasnya lulus, dia kapan saja bisa menemui Anda. Nomor 2, yang oleh Allah dibilang tidak lulus tapi masih punya kemungkinan untuk melakukan mengulang, sehingga dia mencoba meneliti lagi dan melakukan deteksi lagi. Yang ketiga adalah orang yang sudah pasti tidak bisa mendapatkan jatah untuk datang ke kita lagi, tapi dia memaksa karena dia tidak pernah puas di dalam hidupnya. Nah, itu yang disebut hantu. Itu yang disebut yang ganggu di rumah Anda. Itu yang disebut di pojok-pojok sana, di bawah pohon. Itulah mereka orang-orang yang tidak punya hak untuk kembali ke kita, tapi mereka terus memberontak karena roketnya ketika meninggal itu ke sana, dia akan tetap ke sana. Nah, 3 orang pojok takon ini dari kitab apa, Cak? Yo kitab mbahmu. Karena kita apa sebenarnya percaya jubun, ya percaya buaan. Nah, terakhir, gini, teman-teman sekalian, dari seluruh kemungkinan, karena Sukosrono Sumantri, sekarang Tiwi Kromo saja, Kresno Duto saja, itu belum tentu efektif untuk keadaan Indonesia sekarang. Terus siapa yang mau Tiwi Kromo itu Anda menjadi seolah-olah besar, terkesan raksasa. Jadi negosiasinya gagal, Kresno keluar dari keraton Astina, terus dia keluar menjadi raksasa besar, kan gitu kan? Nah, ketakutanlah si Duryudono dan adik-adiknya yang 99 orang, akhirnya dia mau menuruti rekonsiliasi dengan Pandawa. Nah, sekarang kan Pandawa sedang terusir dan dia sedang ada yang berjudi, ada yang terkapar-kapar di hutan dan lain sebagainya. Maka teman-teman sekalian, sekarang ini adalah saat di mana Anda tidak peduli Anda tahu apa tidak masalah di Indonesia. Tidak peduli apakah Anda ini orang Indonesia atau bukan. Tidak peduli apakah Anda ini setuju sama pemerintahan atau tidak. Tidak peduli apakah Anda ini suka menjadi bangsa Indonesia atau tidak suka saat ini dengan fakta-fakta yang seperti ini. Tidak peduli apapun perasaan Anda dan pendapat Anda. Tapi ada satu yang pasti. Sekarang ini Anda harus merenung dan siap mengambil keputusan-keputusan yang mendasar dalam hidup Anda. Jangan lewat waktu. Apa itu masalah keluargamu, masalah dirimu, masalah bangsamu, tapi sekarang adalah saat di mana harus menyiapkan diri untuk mengambil keputusan-keputusan mendasar. This is about a time. 28, 29 my age. Ya. Jadi jangan ada, ini sekarang big deal ini. Your life is a real big deal sekarang ini. Pikirkan kembali semua urusanmu dan jangan sekilas-sekilas. Sekarang ini Anda harus mengambil keputusan. Ya, keputusan Anda boleh salah, boleh tidak salah. Tidak penting apakah itu efektif atau tidak, tapi Anda harus jujur dan tegas kepada urusanmu. Itu masalahnya. Nah, gelombangnya sekarang semua begitu. Tadi saya bilang sama Mas Iwan, ini sedang ada energi yang sangat bagus turun dari langit malam hari ini. Anda rasakan, Anda sehat di dalam sakit Anda sekarang. Anda jernih di dalam keburaman Anda. Rasakan aja. Anda sekarang penuh semangat di dalam keputusasaan Anda. Jadi fakta Anda sebenarnya fakta yang menggelisahkan. Tapi kok rasanya kok saya kok oke ya gitu. Ya, rasakan. Sekarang sedang turun itu. Dan Anda dibantu Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Saya melakukan itu. Jadi tanggal 28 September di Kadipiro saya akan nanggap wayang.
Wayangnya bukan wayang seperti yang pernah Anda tonton. Dan wayang itu tidak seperti yang penghargaan UNESCO. Wayang itu bukan budaya folklor lisan. Wayang itu budaya sastra teks. Jadi wayang nanti di Kadipiro 9 jam dari setengah 8 sampai jam 5 subuh. Itu tidak bisa dikurangi satu kata pun. Fix seperti itu. Wiritannya atau mantranya sekitar 1 jam. Untuk apa? Loh kok Cak Nun kok wayangan? Saya diperintah Allah untuk menjadi manusia Jawa. Saya tidak berani membantah. Dan kewajiban saya adalah mempelajari nenek moyang saya, mempelajari filosofi bangsa saya, supaya berguna untuk orang-orang seluruh dunia. Kalau saya Lombok, saya harus menjadi Lombok yang benar-benar Lombok, supaya saya berguna untuk gado-gado, berguna untuk lontong balap, berguna untuk yang lain. Betul tak? Jadi jangan salahkan kalau saya mendalami kelombokan saya, mendalami kejawaan saya. Dan jangan takut saya menjadi Jawa terus tidak Islam. Siapa bilang Jawa sama Islam itu sesuatu yang berbeda? Wayang itu 9 jam. Yang saya ambil adalah lakon yang belum pernah dipentaskan oleh siapapun, yaitu Seno Suci. Bukan Bimo Suci. Seno Suci. Loh, untuk apa wayangan? Loh, ini sama dengan kalau NU Istighosah. Kok ruwet sampean? Sama dengan sampean silo esok-esok ala Gusti Allah utang kula mboten saged mbayar. Ha, padha karo iku. Niatnya cuma itu. Jangan ngomong kelenek ya, jangan ada yang ngomong kelenek. Kecuali Anda bisa menjelaskan kepada saya apa kata kelenek itu. Apa artinya kelenek? Who can explain that? 29 my age. I am from the birthday of Jombang. Apa artinya kelenek? Kelenek itu apa artinya? Terangkan secara epistemologis. Siapa? Itu bahasa Jawa, bahasa Kawi, Sanskerta modern, Sanskerta kuno, Arab, Urdu, Swahili, Latin. Bahasa mana itu kelenek? Kenapa kamu selalu keluar dari mulutmu kata yang kamu sendiri tidak pernah mengerti?